saya Clara. Saya merupakan peserta dari kelas Siap Menjadi HR Generalis yang diselenggarakan oleh msdm.net dan dibawakan oleh Pak Himawan Pramudita. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi dari kelas Siap Menjadi HR Generalis yang merupakan salah satu tugas dari kelas ini. HR Generalis ini adalah peran serbaguna yang sangat penting bagi setiap perusahaan, yang mana mampu menangani segala sesuatu dari A hingga Z dalam urusan HR dan urusan organisasi. Menurut pakarnya nih, yaitu Dave Yuritz, ada 4 kunci penting untuk menjadi profesional HR yang terampil, yakni yang pertama yaitu strategic partner, yang mana HR harus bisa memberikan kontribusi nyata dan strategik terhadap kebutuhan bisnis dan perusahaan. Yang kedua yaitu change agent, yang mana HR itu harus bisa memfasilitasi, membawa serta mendorong perubahan yang baik di dalam perusahaan. Yang ketiga, administrative expert, yang mana HR harus bisa memastikan administrasi karyawan lengkap, update, valid, serta efektif dan efisien. Selain itu, HR juga memantau perubahan undang-undang, peraturan, aturan kesehatan, keselamatan kerja, dan segala jenis regulasi ketenagakerjaan sehingga organisasi dapat menyesuaikan kebijakan dan patuh terhadap peraturan. Yang keempat yaitu employee champion, bertugas untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan fokus pada peningkatan kontribusi sumber daya manusia agar semakin produktif di perusahaan. HR memiliki peran sangat luas, mulai dari administrasi hingga keputusan strategis bagi perusahaan. Mulai dari bidang personalia, yang kebanyakan urusannya itu sebagai pengelola administrasi saja. Yang kedua, human research, di mana karyawan dianggap sebagai sumber daya manusia, sehingga seorang HR harus bisa mendevelop people agar semakin optimal dengan cara training. Yang ketiga itu sebagai human capital, karyawan dianggap sebagai aset, agar karyawan semakin optimal maka diberikan tunjangan, coaching counseling, juga training. Yang keempat yaitu HR business partner, peran HR sebagai partnernya owner atau direksi. Ada 3 komponen kunci seorang HRBP. Human research, harus memiliki skill kompetensi HR. Yang kedua, bisnis, pahami kebutuhan bisnis, yang mana itu seperti profit naik, omset naik, pendapatan naik. Yang ketiga, partner, penuhi keinginan owner. Seorang HR penting untuk memahami bahwa administrasi HR adalah pintu gerbang utama bagi keberhasilan perusahaan. Proses rekrutmen, administrasi karyawan, dan penggajian harus dilakukan dengan teliti dan efisien. Siklus karyawan di perusahaan, yaitu ketika karyawan diterima, maka yang dibutuhkan itu dokumen administrasi dari karyawan baru. Ketika karyawan bekerja, maka dibutuhkanlah absensi, lembur karyawan, dan perhitungan gaji. Ketika karyawan di PHK, maka yang kita butuhkan adalah pemberian SP, pemberitahuan PHK, dan eksekusi PHK. Siklus karyawan dimulai dengan proses rekrutmen, di mana formulir isian kandidat menjadi salah satu dokumen penting dalam menyeleksi calon karyawan. Formulir isian kandidat sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena CV kandidat itu tidak berstandar. Kebanyakan perusahaan belum punya portal karir sendiri. Ada standar tertentu yang diperlukan, misalnya ISO 9001. Adapun untuk pengisian kandidat, diantaranya adalah data diri kandidat, data keluarga, dan informasi tambahan. Setelah diterima, karyawan wajib menandatangani perjanjian kerja yang terdiri dari PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam menjalankan kewajiban administratif, HR juga mengelola surat peringatan bagi karyawan yang melanggar aturan perusahaan. Surat peringatan memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, administrasi harus dilakukan secara teliti, mulai dari pengumpulan informasi awal, pengecekan alasan PHK, hingga mengikuti prosedur selanjutnya. Surat pemberitahuan PHK menjadi penentu langkah selanjutnya. Apakah karyawan setuju atau tidak? Jika tidak, proses perundingan lanjutan harus diikuti sesuai prosedur yang berlaku.
Misalnya bipartit, tripartit, PHI. Pastikan ikut prosesnya sesuai prosedur. Kita lanjut dengan performance management. Kita bicara tentang manajemen kinerja. Kunci untuk mengawasi kinerja adalah dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI. Langkah-langkahnya adalah memastikan KPI dibuat berdasarkan target utama perusahaan dan menggunakan metode SMART untuk memastikan keberhasilannya. Dengan menggunakan KPI yang tepat, perusahaan dapat mengukur dan mengolah kinerja karyawan secara efektif serta memastikan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kebijakan karyawan. Setiap perusahaan memiliki dua jenis perjanjian kerja. Yang pertama itu PKWT, yang kedua itu PKWTT. Perjanjian ini menetapkan hak dasar karyawan seperti upah, jam kerja, dan izin. Perusahaan juga memiliki peraturan perusahaan atau bisa disebut dengan PP yang mengatur hubungan kerja. PP juga harus disusun dengan cermat, memperhatikan hak dan kewajiban karyawan serta tata tertib yang berlaku. Jika ada serikat pekerja yang meminta perusahaan harus menyusun perjanjian kerja bersama atau disebut juga dengan PKB. PKB ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Dengan mengelola kinerja secara efektif dan memiliki kebijakan karyawan yang jelas, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan untuk karyawan. Untuk part terakhir, kita akan membahas tentang general affair atau legal. Dalam struktur perusahaan, ada dua bidang yang memiliki peran penting. Yang pertama yaitu human resource atau HR, dan kedua adalah general affair dan legal atau GA. Mari kita telusuri perbedaan dan tugas utama dari GA. Pertama, mari kita lihat perbedaan antara HR dan GA. Lebih fokus pada manajemen karyawan, sementara GA bertanggung jawab atas fasilitas dan infrastruktur perusahaan. Tugas utama GA itu terdiri dari 3 bidang utama, yaitu facility, infrastruktur, dan daily operation dan external relation. Salah satu tugas penting dari seorang GA adalah memastikan bahwa perusahaan memenuhi semua perizinan ketenagakerjaan yang diperlukan. Ini termasuk peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan lembaga kerja bipartit, dan lain-lain. Demikian berakhir sudah video rangkuman materi dari Siap Menjadi HR Generalis. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Sampai jumpa di next video untuk sharing session berikutnya.